Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena ini masa pandemi, jadi kita masih melakukan pembelajaran daring. Oleh karena itu, Ibu membuat video pembelajaran ini supaya dapat digunakan untuk pembelajaran peserta didik di rumah. Tetap gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan supaya kita dapat belajar seperti biasanya kembali lagi. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Baiklah, kita akan masuk ke materi, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja komponennya, nanti Ibu akan menyajikan video. Video itu berisi tentang komponen yang berperan dalam sistem peredaran darah, kemudian beserta fungsinya, kemudian mekanismenya. Nanti LKPD yang sudah Ibu share nanti silakan dilengkapi, yaitu LKPD 1 dan 2. Nah, nanti dari tayangan video tersebut nanti para siswa bisa menyaksikan. Kalau misalkan sekali play video itu masih belum paham, nanti bisa di play lagi sehingga poin-poin yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut bisa para siswa temukan untuk mengisi LKPD 1 dan 2. Misalnya yang berperan dalam sistem peredaran darah itu saja apa komponen-komponennya. Nah, misalkan apa saja. Nah, nanti dicatat, silakan dicatat poin-poinnya dulu, nanti baru dilengkapi ke LKPD-nya. Nah, nanti silakan LKPD 1 dan 2-nya disiapkan, nanti kira-kira apa poin-poin penting yang perlu dimasukkan ke dalam LKPD. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung.
Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Di biologiedukasi.com lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Yang akan kita bahas kali ini adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil serta struktur atau bagian-bagian dari jantung itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sistem peredaran darah, yang perlu diketahui yang pertama adalah mengenai pembuluh arteri dan yang kedua adalah pembuluh vena. Apa yang membedakan arteri dan vena? Arteri itu adalah pembuluh darah yang jantung. Sedangkan pada pembuluh vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Jadi dibedakan untuk membedakan antara arteri dan vena terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Bagaimana caranya supaya kita memudahkan dalam pembahasan mengenai sistem peredaran darah ini? Kita gambar terlebih dahulu gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah bagian dari peredaran darah yang nanti kita akan gunakan pembelajaran supaya memudahkan. Baik, langsung saja. Pada nomor, kita ganti dulu. Pada nomor 1 yang ada di sini, kita taruh di sini. Nomor 1 adalah atrium kanan. Kemudian darah akan menuju ke nomor 2 yang ada di bawah sini, yang dinamakan dengan ventrikel kanan. Kemudian dilanjutkan, darah akan naik ke atas menuju nomor 3 pada posisi sini ini.
Pada nomor 3 ini dinamakan dengan arteri pulmonalis. Kenapa dinamakan arteri pulmonalis? Karena yang pertama darahnya meninggalkan jantung, maka diberi nama arteri seperti ini. Pulmonalis karena pada nomor 4 di sini adalah pulmo. Pulmo nama lainnya adalah paru-paru. Dilanjutkan akan menuju ke nomor 5 yang ada di bagian sini, yang dinamakan dengan vena pulmonalis. Kemudian akan menuju ke bawah pada nomor 6 yang ada di sini, yang dinamakan dengan atrium kiri. Dilanjutkan menuju ke nomor 7 yang dinamakan dengan ventricle kiri. Dari nomor 7 akan naik ke nomor 8 yang dinamakan dengan aorta. Aorta itu adalah arteri yang berukuran besar. Kemudian akan menuju ke bawah nomor 9 di bagian sini yang dinamakan dengan arteri, pembuluh arteri. Dilanjutkan ke nomor 10 yang ada di bagian sini. Pada nomor 10 ini dinamakan dengan arteriola. Arteriola adalah pembuluh arteri yang memiliki ukuran lebih kecil. Pada nomor 11 di bagian sini ini adalah organ. Dilanjutkan ke nomor 12 yang ada di bagian sini. Jadi dia nanti akan naik ke atas dan nomor 12 yang dinamakan dengan pembuluh vena cava inferior. Masuk lagi ke nomor 1. Pada proses ini ada satu lagi yang di nomor 13 ini adalah pada nomor 13 adalah juga vena cava superior. Jadi nomor 13 ini sama-sama vena, tetapi yang membedakan antara nomor 12 dan nomor 13. Kalau nomor 12 adalah vena cava inferior yang membawa darah dari jantung ke bawah. Jadi dari jantung sini sampai pada kaki. Sedangkan pada vena cava superior itu membawa darah dari jantung ke atas, termasuk leher, kemudian otak dan kepala. Ini adalah struktur dari sistem peredaran darah. Lalu bagaimana dengan sistem peredaran darah besar? Sistem peredaran darah besar, kita ambil peredaran darah besar adalah jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau di sini kita mulai dari nomor 7. 7 adalah ventricle kiri ini. Kemudian masuk ke nomor 8. 8 adalah aorta. Kemudian masuk lagi ke nomor 9, arteri, ke nomor 10, kemudian ke nomor 11. Dilanjutkan menuju ke nomor 12 dan terakhir adalah nomor 1. Ini diakhiri pada atrium kanan. Sedangkan yang kedua, sistem peredaran darah kecil ini dimulai nomor 2, 3, 4, 5, dan terakhir adalah nomor 6, yaitu diakhiri oleh atrium kiri. Nah,
Yang terpenting di sini adalah pada pembuluh arteri dan pembuluh vena ini. Nanti biasanya ada soal selain urutan dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, juga ada mana pembuluh darah yang membawa oksigen dan karbon dioksida. Maka untuk mempermudah pemahaman, kita coba di sini. Pada nomor separuh, pada bagian sini ini separuh, yang sebelah kiri dari sini, ini adalah dia membawa CO2, sedangkan yang sebelah kanan membawa oksigen. Kenapa? Karena oksigen ini diambil dari paru-paru yang ada di sini, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sesampai di organ, kemudian tinggal CO2 yang tersisa. Jadi termasuk tiga ini, arteri pulmonalis, ini juga dia kandungannya adalah CO2. Ini juga CO2. Di bagian nomor kemudian nomor 8, 9, ini dia kandungannya adalah oksigen. Ini juga dia oksigen, vena pulmonalis. Demikian sistem peredaran darah pada manusia, semoga membantu dalam pembelajaran biologi. Baiklah, kalian sudah melihat videonya, berarti kalian sudah menemukan apa saja komponen-komponen dalam sistem peredaran darah dan bagaimana mekanismenya. Sebelumnya ibu tanya dulu, tadi yang sudah kalian saksikan videonya, apa saja komponen utama dalam sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu adalah jantung. Iya, jantung itu ada bagian-bagiannya. Ada ruang jantung yang kita sebut dengan ruang jantung. Kemudian yang kedua apa? Iya, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sebagai penyalurnya. Yang ketiga apa yang disalurkan? Iya, yang ketiga darah. Nah, analoginya seperti kita menyedot air. Nah, pada saat kita menyedot air, kita menggunakan apa supaya air yang di sungai atau di kolam bisa datang ke rumah? Memakai apa? Iya, kita memakai mesin air. Jadi jantung di sini berperan sebagai pompanya, pompa supaya darah tersebut bisa disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, jantung tadi sebagai pompanya, ibarat mesin airnya. Kemudian untuk mengalirkan airnya bagaimana kita kalau nyedot air? Ya, pasti kita pakai selang atau peralon. Nah, di dalam tubuh kita yang berperan sebagai penyalurnya itu adalah pembuluh darah. Nah, apa yang disalurkan? Kalau kita nyedot air berarti yang disedot airnya. Kemudian kalau sistem peredaran darah berarti apa yang dialirkan? Iya, benar. Yang dialirkan adalah darah. Jadi, pompanya adalah jantungnya yang berfungsi memompa darah, kemudian darah dialirkan melalui pembuluh darah. Maka darah tersebut bisa mengalir di seluruh tubuh kita. Nah, sesudah melihat video tadi kan kalian sudah mencatat poin-poin penting, silahkan dimasukkan ke LKPD-nya. Nah, misalkan bagian-bagian jantung tadi ada di kiri, ada di kanan, ada serambi kiri, ada serambi kanan, vena cava, ada arteri. Nah, di situ nanti silakan kalian lengkapi apa saja nama komponennya, kemudian apa saja fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Kemudian pada LKPD 2 silakan mekanismenya bagaimana. Nah, di situ kan dijelaskan ada mekanisme peredaran darah besar. Kemudian ada juga peredaran darah kecil. Jadi apa bedanya itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Nah, silakan kalau misalkan masih lupa tadi, silakan di play kembali videonya supaya alurnya di situ kan ibu ada dalam LKPD-nya itu kan disuruh menggambar. Nah, silakan bisa dididik menggambar bagaimana alurnya pada peredaran darah besar, bagaimana peredaran darah kecil, bagaimana. Kemudian tadi pada peredaran darah besar dimulai dari jantung bagian mana, kemudian kemana dan kembali kemana. Begitu juga pada peredaran darah kecil.
Nah, kemudian tadi jantung, kemudian sekarang adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada berapa jenis yang sudah kalian temukan tadi? Iya, di video ada menyebutkan 3, sebenarnya jenisnya ada 2. Yang pertama nadi atau arteri, yang kedua balik atau vena, yang ketiga itu kan kapiler. Nah, kapiler itu sebenarnya cabang-cabang kecil dari nadi dan vena, jadi ada 2 jenis. Misalkan kalau kapilernya itu berasal dari nadi, berarti dia kapiler nadi. Kalau pembuluh kapilernya itu berasal dari vena, berarti disebut kapiler vena. Nah, jadi kapiler-kapiler inilah yang meneruskan darah-darah tersebut supaya masuk ke bagian-bagian tubuh kita. Kalian akan melihat video tentang darah, nanti silahkan LKPD-nya dilengkapi, pada itu ada pada LKPD 2, LKPD 1 silahkan dilengkapi. Nah, jenis-jenis darah itu apa? Nah, nanti silahkan setelah Ibu tayangkan videonya, nanti kalian bisa melengkapinya. Oke, nanti Ibu akan menayangkan videonya, silahkan disimak dengan baik ya. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit,
Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Eritrosit. Eritro adalah merah dan sit adalah sel. Jadi eritrosit adalah nama lain dari sel darah merah. Permukaan sel darah merah memiliki antigen yang terdiri dari glikoprotein dan glikolipid. Di mana antigennya tidak cuma satu, jadi eritrosit memiliki banyak sekali variasi antigen. Selain itu, pada satu individu dan individu lainnya, antigen ini bisa berbeda-beda. Jadi memang sangat-sangat bervariasi. Darah memiliki beberapa macam klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan antigen ini. Karena antigennya bervariasi, maka pengelompokan atau klasifikasi darahnya pun ada sangat-sangat banyak. Ada kelompok darah ABO, ada juga berdasarkan RH, Lewis, Cal, Kit, dan masih ada banyak lagi. Tapi yang paling utama digunakan, yang paling sering digunakan adalah klasifikasi darah ABO dan RH. Yang paling pertama akan kita bahas adalah klasifikasi atau kelompok darah ABO. Pada pengelompokan darah ABO itu yang akan menentukan nantinya apakah golongan darah kita itu A, B, AB, atau O. Berdasarkan dari ada atau tidaknya dua antigen, yaitu A dan B. Selain dengan antigen, terkait juga dengan ada atau tidaknya antibodi di dalam tubuh kita. Antibodi yang dimaksud adalah antibodi anti A atau antibodi anti B. Seseorang dikatakan memiliki golongan darah A ketika pada permukaan eritrositnya memiliki antigen A dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti B. Lalu seseorang dikatakan memiliki golongan darah B jika pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Lalu seseorang dikatakan memiliki golongan darah AB jika pada permukaan eritrositnya memiliki kedua buah antigen tersebut, yaitu antigen A dan antigen B. Tetapi bedanya pada plasma darah tidak memiliki antibodi anti A maupun antibodi anti B. Sedangkan yang terakhir adalah golongan darah O. Seseorang dengan golongan darah O pada permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen A maupun antigen B. Tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Perbedaannya adalah itu. Ini adalah golongan darah A, ini adalah golongan darah B, ini adalah golongan darah AB, dan ini adalah golongan darah O. Jadi perlu diingat kalau setiap orang yang memiliki golongan darah berbeda, A, B, AB, atau O, perbedaannya adalah pertama di antigen permukaan eritrositnya dan pada antibodi yang ada di plasma darah masing-masing orang tersebut. Kalau kita membicarakan tentang golongan darah, sangat erat kaitannya dengan transfusi darah. Maksud dari transfusi darah itu sendiri adalah proses transfer dari darah, whole blood, semua kandungan darahnya diberikan atau komponen darah tertentu diberikan pada seorang pasien yang mengalami indikasi untuk mendapatkan darah tambahan. Untuk transfusi darah tidak boleh sembarangan. Tidak bisa si A langsung mendonorkan ke si B mendonorkan ke si C. Tidak bisa seperti itu karena ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Salah satunya adalah pengelompokan ABO. Kenapa sih harus sama golongan darahnya? Kenapa orang dengan golongan darah A harus mendapatkan darah dari golongan darah A juga? Kenapa orang dengan golongan darah B harus mendapatkan darah dari golongan darah B juga? Dan seterusnya. Itu sebenarnya kenapa sih? Apa yang sebenarnya akan terjadi jika tidak cocok kelompok darahnya? Ketika ABO-nya tidak sama, maka yang akan terjadi adalah
Contohnya, ketika seseorang dengan golongan darah A mendapatkan darah dari golongan darah B, yang akan terjadi adalah ini adalah orang dengan golongan darah A. Ini adalah orang dengan golongan darah B. Kita lihat di sini ada antigen A. Di sini ada antibodi anti B. Lalu darah yang masuk ke pasien dengan golongan darah A ternyata adalah golongan darah B. Artinya pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Ketika golongan darah B masuk ke tubuh orang dengan golongan darah A, yang akan terjadi adalah antibodi anti B yang ada di plasma darah orang dengan golongan darah A akan berikatan dengan antigen B. Lalu antibodi anti A akan berikatan dengan antigen yang ada di permukaan eritrosit golongan darah A. Ketika hal ini terjadi, maka akan terjadi crosslink antara antibodi dan antigen. Jika crosslink terjadi, maka akan terjadi aglutinasi, yang akhirnya akan terjadi hemolisis. Di mana hemo artinya adalah darah, lisis artinya pecah. Jadi sel darah merahnya pecah. Akan jadi menarik ketika kita membicarakan golongan darah AB dan O. Golongan darah AB memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B pada permukaan eritrosit. Sama sekali tidak memiliki antibodi anti A maupun antibodi anti B. Lalu pada golongan darah O, terlihat bahwa di permukaan eritrositnya memang tidak ada antigen A maupun antigen B. Tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Dari sinilah akhirnya muncul istilah di mana golongan darah AB adalah resipien universal dan golongan darah O adalah donor universal. Di mana resipien universal maksudnya adalah golongan darah AB bisa mendapatkan donor darah dari golongan darah manapun semata-mata karena golongan darah AB tidak memiliki antibodi apapun, baik antibodi anti A maupun antibodi anti B. Sehingga kalau ada golongan darah lain yang masuk, tidak akan terjadi kompleks antibodi dan antigen. Golongan darah O disebut dengan donor universal, artinya adalah golongan darah O bisa mendonorkan ke golongan darah manapun. Tapi ternyata kedua istilah ini adalah misleading atau menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena tadi di awal kita sudah sama-sama tahu ya kalau ternyata klasifikasi itu bukan hanya klasifikasi ABO pada darah. Karena antigen di eritrosit pun ada banyak sekali selain antigen A dan B. Sehingga yang perlu kita lihat bukan hanya dari pengelompokan ABO, melainkan dengan pengelompokan yang lain juga. Sehingga kalau ingin ada proses transfusi, darahnya betul-betul harus di cross match, harus dicocokkan. Tidak boleh sampai tidak cocok karena nantinya pasti akan menimbulkan efek samping kalau terjadi ketidakcocokan. Makanya pada praktiknya betul-betul sangat ketat untuk transfusi darah ini. Terdapat pengklasifikasian atau pengelompokan darah yang lain berdasarkan dengan antigen RH. Orang dengan golongan darah RH positif artinya di permukaan eritrosit memiliki antigen RH, sedangkan orang yang dikatakan memiliki RH negatif, maka di permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen RH sama sekali. Normalnya, manusia tidak memiliki antibodi anti-RH. Tetapi ketika seseorang mendapatkan donor darah dari orang dengan RH positif, maka tubuh manusia akan mulai menghasilkan antibodi anti-RH. Sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada karena respon tersebut. Hal ini bisa menjelaskan kenapa ada kelainan yang terjadi pada ibu hamil dengan RH negatif ketika mengandung anak dengan RH positif. Oke, ini ada ibu hamil. Ibu hamil ini memiliki RH negatif. Artinya di permukaan eritrosit yang ada di dalam tubuh ibu hamil ini tidak ada antigen RH. Tetapi karena dia menikah dengan orang yang memiliki golongan darah dengan RH positif, akan ada kemungkinan bahwa anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan RH positif. Ini adalah kehamilan pertama. Sebetulnya ketika sedang masa kandungan, eritrosit yang ada di dalam tubuh fetus atau bayi yang sedang dalam kandungan tidak akan masuk ke aliran darah atau sirkulasi dari ibunya. Tetapi ketika pada masa melahirkan, ada kemungkinan di mana darah dari fetus akan masuk ke dalam aliran darah ibu.
ketika proses persalinan ini terjadi dan ada sedikit darah bayi yang masuk ke dalam tubuh ibu dengan RH negatif, maka yang akan terjadi adalah tubuh ibu ini akan memproduksi antibodi anti-RH. Selesai sampai di situ. Lalu anaknya lahir dengan selamat. Jadi hal ini tidak akan memberikan efek apapun pada kehamilan pertama dari ibu dengan RH negatif yang mengandung anak dengan RH positif. Tapi masalah akan timbul pada kehamilan kedua. Pada kehamilan kedua, kondisi ibunya sudah memiliki antibodi anti-RH. Dan kalau pada kehamilan kedua, anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan RH positif, akan menjadi bahaya pada anaknya. Betul memang eritrosit dari anak tersebut tidak bisa mengalir ke sirkulasi darah ibunya ketika dalam masa kandungan. Tetapi antibodi anti-RH ini dapat menembus plasenta sehingga antibodi yang ada di aliran darah ibu bisa masuk ke aliran darah bayi. Hal ini akan menimbulkan masalah karena antibodi anti-RH akan berikatan dengan antigen RH yang ada di eritrosit bayi dan nantinya akan menimbulkan hemolisis atau pecah selnya. Kondisi inilah yang menyebabkan hemolytic disease of the newborn. Jadi ketika baru lahir, bayinya akan mengalami hemolisis. Hal ini hanya akan terjadi ketika bayi yang dikandungnya memiliki RH positif. Apa yang terjadi ketika bayi yang dikandung dengan ibu RH negatif dan memiliki antibodi anti-RH? Yang akan terjadi adalah bayi yang dikandungnya ketika RH-nya negatif, maka bayi tersebut akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi hemolytic disease of the newborn. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Oke, setelah menyimak videonya, kalian sudah tahu jenis-jenis darah kita apa-apa saja. Nah, silakan dilengkapi LKPD-nya. Nanti kita akan masuk ke mekanisme pembekuan darah. Nah, bagaimana bisa terjadi mekanisme pembekuan darah pada tubuh kita. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, untuk fungsi pembekuan darah itu sel darah apa yang berperan? Nah, silahkan nanti dilengkapi ya. Ada bagian darah yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Silahkan nanti dilengkapi di LKPD-nya. Kemudian nanti Ibu akan menayangkan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nanti kalian simak dengan baik, nanti bisa dilengkapi LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, sistem peredaran darah manusia. Tapi hari ini kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya. Nah, kita akan membahas penyakitnya. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner itu merupakan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Banyak sekali angka kematian karena terkena jantung koroner ini. Nah, jantung koroner ini itu terjadi karena ada penggumpalan di pembuluh darah. Ini cara atau upaya mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah pada jantung koroner, yaitu melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Jadi makanan itu juga bisa menyebabkan jantung koroner. Misalnya tidak makan makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak jahat itu. Ini menghindari minuman yang beralkohol. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, bagi para lelaki, hindari merokok. Merokok itu juga tidak baik bagi kesehatan. Bisa saja menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya, menghindari berat badan dalam kondisi ideal. Jadi terlalu gemuk itu juga tidak baik bagi tubuh, yang ideal saja. Nah, ini merupakan awal
awal mulanya terjadi apa? Jantung koroner. Nah, di pembuluh darah ada gumpalan darah atau plak kolesterol. Plak kolesterol ada yang tahu? Plak kolesterol itu kayak ini. Nah, flek-flek. Ini karena adanya flek pembuluh darah terurai dan larut. Nah, ini sehingga dia akan pembuluh darahnya semakin banyak flek, dia akan semakin menyumbat pembuluh darah. Jadi seperti ini. Kalau pembuluh darah tersumbat karena adanya flek-flek tadi, nah harusnya pembuluh darah yang normal itu seperti ini. Karena adanya flek semakin banyak dia akan menumpuk dan menjadi gumpalan. Paham? Penyakit yang kedua selain jantung koroner yaitu penyakit stroke. Stroke sama jantung koroner itu angka kematiannya di Indonesia itu sangat tinggi. Untuk penyakit stroke itu hampir sama, terjadi sumbatan di pembuluh darah. Nah, ini sehingga pembuluh darahnya itu robek atau pecah. Nah, terjadi gangguan di otak. Ini pembuluh darahnya pecah sehingga terjadi penyumbatan. Hampir sama yang tadi, jantung koroner tadi. Nah, upaya pencegahannya gimana? Sama, untuk stroke pola makannya juga bisa dihindari. Jangan terlalu banyak makanan yang berbahaya, misalnya ya yang mengandung alkohol tadi, kolesterol, banyak lemaknya, olahraga yang teratur. Paham? Nah, selanjutnya penyakit varises. Ada yang pernah melihat? Varises. Varises itu pembuluh vena kita itu kan berwarna abu-abu, iya kan? Kalau dilihat seperti ini kan biasa, hanya terlihat abu-abunya, iya kan? Nah, ketika penyakit varises ini ada di tubuh kita, pembuluh vena itu melebar, semakin lebar, dan dia kayak ada cacingnya menggulung di sini. Otot-ototnya itu loh. Nah, dia itu menggulung di sini. Itu yang biasanya disebut penyakit varises. Nah, cara pencegahannya gimana? Ini biasanya itu terjadi kepada orang yang sering pekerjaannya itu berdiri terlalu lama, terus berjalan pakai sepatu hak tinggi, itu juga bisa menyebabkan penyakit ini, varises ini. Makanya seseorang kan kalau bekerja pakai sepatu hak yang tinggi, sehari full dia berdiri atau berjalan, pasti pegal-pegal. Nah, itu nantinya bisa menyebabkan penyakit ini kalau setiap hari dia melakukannya. Kebiasaan buruknya tadi, ya. Jadi hindari pemakaian sepatu hak tinggi. Boleh memakai tapi jangan terlalu sering dan jangan lama-lama. Apalagi sambil berdiri atau jalan jauh pakai sepatu hak tinggi itu kan capek. Selanjutnya penyakit anemia. Apa itu penyakit anemia? Ada yang tahu? Kekurangan darah. Efeknya kalau kekurangan darah biasanya kenapa? Pucet, lemes, terus lesu, gampang pusing. Nah, biasanya anemia ini lebih sering terjadi itu pada anak perempuan. Pada saat dia menstruasi, itu yang sering terjadi. Sering terjadi penyakit anemia, kan? Dari perbedaannya, ini anemia, dia kan warnanya berbeda sama yang normal. Yang normal biasa saja, tapi ketika dia menderita penyakit anemia, tubuhnya, tangannya ini terlihat pucat. Ya, karena kekurangan darah. Bagaimana cara mencegahnya? Makan makanan yang mengandung vitamin, zat besi, istirahat yang teratur. Itu salah satu pencegahan untuk penyakit anemia. Sekian
pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang penyebab penyakit sistem peredaran darah dan juga pencegahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mempelajari materi tentang sistem peredaran darah. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Kita menarik kesimpulan secara bersama-sama. Jadi, yang pertama kita sebutkan dulu apa saja sih komponen dalam sistem peredaran darah ini. Iya, yang pertama adalah jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Yang ketiga adalah darah. Iya. Di sini jantung berperan sebagai pompanya, pembuluh darah penyalurnya, dan yang diedarkan adalah darah. Nah, apa beda peredaran darah besar dan kecil? Nah, peredaran darah besar, ya silakan dilengkapi LKPD-nya dulu. Nanti Ibu lihat punya kalian dulu apa jawabannya. Nah, setelah kita mengetahui kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah, maka apa saja upaya kita? Nah, kita kan dalam keadaan sehat ini supaya terhindar dari penyakit-penyakitnya. Yang pertama apa? Iya, bisa dengan mencukupkan nutrisi. Yang kedua, menghindari asupan lemak yang berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, misalkan olahraga secara teratur. Yang keempat, misalkan hindari merokok, no ya, merokok, say no to merokok, dan menghindari minuman alkohol. Oke, sekarang kita sudah tahu, maka kita harus menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari segala penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah maupun sistem yang lainnya. Terima kasih Ibu sampaikan, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena ini masih dalam pandemi COVID-19, maka kita sebaiknya menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Oke, ini saja yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.